Bab 24a. Anjani baru memejamkan mata. Rasa lelah mendera tubuh, setelah rombongan rekan sejawatnya datang menjenguk. Selain itu, karyawan Panji juga bergiliran menengok, hingga Anjani merasa tidak enak sendiri. Entah mengapa juga, Panji bertingkah seperti lintah yang menempel lekat kepadanya, hingga membuat Anjani sedikit jengah. Tentu ia senang dengan perlakukan Panji yang mesra di depan orang-orang, seakan pria itu memang sedang ingin menunjukkan sesuatu. Tetapi Anjani heran, karena sepengetahuannya, Panji bukanlah pria yang akan mengumbar kemesraan di depan banyak orang. Tetapi ia tak lagi memikirkan hal itu, karena hatinya sudah sangat bahagia dengan perlakuan pria itu kepadanya. Ruang rawat inap sudah seperti taman bunga, dengan banyaknya buket yang dibawakan orang membesuk. Belum lagi berpuluh-puluh keranjang berisi buah, dan berbagai makanan ringan, yang sudah disusun rapi oleh tante dan bunda di pojok ruangan. Tulangnya terasa nyeri kembali, karena tadi terlalu banyak bergerak. Tante Lia sudah membantu agar ia berbaring dengan posisi nyaman, punggungnya disangga dengan bantal empuk, dan ada guling di bawah kedua tangan yang dibalut gips. Lia sedang pergi ke musyalah sebentar, untuk menunaikan ibadah salat maghrib, sementara Sandia tengah mengambil bantal tambahan di mobil. Anjani mulai merasakan kenyamanan di tengah kesunyian kamar, ketika merasa ada seseorang yang membuka pintu dan memasuki kamar. Anjani menoleh dan terbelalak dengan panik, ketika mengetahui tamu tak diundang memasuki ruang rawat. Ia meringis merasakan kesakitan yang menggerogoti bukan hanya tangan dan kaki, tetapi juga seluruh tubuh, ketika tanpa sadar terlonjak dari kasur. "Kakakmu, Joanna. Apa yang sedang kamu lakukan di kamarku?" teriak Anjani yang langsung memasang radar kewaspadaan. Joanna membuka tutup kepala, menampilkan senyum iblis, ketika menatap Anjani yang tergeletak tak berdaya. Seringai jahat membuat bulu kuduk Anjani meremang, apalagi ketika mata wanita itu secara tidak sengaja, menangkap kilat benda berkilauan di tangan Joanna. "Oh, ketahuan juga ya. Aku pikir kamu tidak akan mengenaliku dengan pakaian seperti ini. Tapi ternyata kamu cukup pintar," seringai Joanna yang mulai melangkah pelan, mendekat keranjang rawat Anjani. "Kenapa kamu berada di sini?" Anjani berusaha menjaga suara agar terdengar tenang, meskipun dadanya sudah berdebam tidak karuan. Ia sangat berharap ada seseorang segera memasuki kamar, siapapun itu. Yang penting dirinya dapat terbebas dari aura membunuh Joanna. "Kamu pasti heran mengapa aku sampai berada di sini, bukan? Aku yakin, kamu dan juga orang-orang bodoh itu, menyangka jika aku sudah berada di dalam jeruji besi, dan keadaanmu sudah aman. Sayang sekali, mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Apa yang kamu inginkan?" Joanna mengangkat satu tangan yang menggenggam pisau tajam berkilauan ditimpa sinar lampu. Matanya menyiratkan sejuta kebencian kepada Anjani. "Apa yang aku inginkan? Sudah jelas sekali bukan? Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu pergi selama-lamanya dari dunia ini, hingga aku dapat memiliki Panji kembali." Jantung Anjani semakin bertalu menahan kekhawatiran. Otaknya berpikir keras, bahwa sebisa mungkin dirinya harus mengulur waktu. Setidaknya sampai seseorang menemukan mereka. Tentu Anjani tidak ingin mati konyol. Joanna harus mendapatkan hukuman setimpal, atas apa yang sudah dilakukan. "Kenapa harus Panji? Terus kenapa kamu memilih cara seperti ini untuk melukai orang lain? Orang yang aku sewa itu ternyata bodoh. Tidak berguna. Aku sudah membayarnya mahal, tapi pekerjaannya tidak ada yang beres. Bahkan ia berani mengoceh di depan polisi mengenai diriku. Dasar tolol," gerutu Joanna penuh dengan sumpah serapah. Ia berjalan kian dekat, sementara Anjani tidak henti memanjatkan doa, agar diselamatkan dari wanita gila ini.
Kenapa sih kamu tidak mati saja di kecelakaan itu? Terus kenapa kamu bisa lolos dari kantor polisi? Anjani mencoba kembali mengulur waktu, tetapi rasa panik membuat suaranya bergetar. Rasa takut mulai mendera, dan membayangkan kematian yang mungkin sebentar lagi akan menghampiri, membuat dirinya ingin menangis. Ia belum dapat menjadi istri yang baik bagi Panji. Ia belum memberikan keturunan, sebagai buah dari cinta mereka yang kian menumbuh. Ia juga belum mengatakan, betapa ia kini menjadi wanita yang sangat bahagia. Jika ia akan pergi, setidaknya ia memiliki kesempatan, untuk terlebih dahulu berpamitan kepada suami, dan juga seluruh keluarga yang lain. Jangan bergerak. Lemparkan senjatamu, atau kami akan menembak Anda. Bukan hanya Anjani, tetapi Joanna juga terlihat pias ketika dua orang pria berseragam polisi, tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam ruangan. Anjani tidak melihat kedua polisi itu, karena tadi terlalu fokus hanya kepada Joanna. Hatinya lega bercampur khawatir. Ia tentu tidak mau Joanna lolos lagi dari pengawasan pihak berwajib. Anjani dapat melihat sorot ketakutan di mata Joanna, hingga membuatnya hampir kasihan. Tetapi mengingat jika nyawanya sendiri berada di ujung tanduk, maka ia memilih diam, ketika akhirnya wanita itu dapat diringkus dengan mudah. Ya Tuhan! Jani, kamu tidak apa-apa sayang, tanya Lia dan Sandhya, hampir bersamaan. Mereka bergegas menghambur ke arah Anjani, untuk kemudian memeriksa seluruh tubuh setelah polisi membawa Joanna pergi. Raut kedua wanita setengah baya itu terlihat sangat khawatir, dan mereka berusaha melindungi tubuh Anjani dari Joanna yang sebenarnya sia-sia. Joanna berhasil dibekuk pihak berwajib tanpa banyak perlawanan. Sepertinya wanita itu harus menelan kekecewaan, karena rencananya gagal total. Wanita itu hanya menatap sekilas tanpa mengatakan apapun, sementara pisau yang dibawa sudah diamankan polisi. Aku sebenarnya sangat ketakutan, hingga rasanya sudah pasrah apapun yang nanti terjadi kepadaku. Anjani merasa bersyukur, karena tidak terjadi apapun kepadanya. Bagaimana mungkin kami dapat seteledor itu? Dunia ini, benar-benar tidak aman dari para penjahat seperti Joanna. Tidak apa-apa kok, Bun. Tadi Jani mencoba mengulur waktu, dengan mengajak bicara Joanna secara terus-menerus. Jani sungguh tidak mengerti, kenapa kok Joanna jadi seperti itu, desah Anjani antara lega dan kecewa. Ia sudah terobsesi dengan Panji, hingga apapun akan dilakukan untuk dapat kembali mendapatkan perhatian suamimu. Salahnya sendiri, mengapa dulu pergi tanpa berpamitan? Sudah membuat Panji tidak karuan, dan sekarang juga masih ingin merusak kebahagiaan kalian berdua. Tapi kok ia bisa lolos dari pengawasan polisi ya, Jeng? Tanya Lia heran. Ia mulai menyeka keringat dingin yang membasahi dahi Anjani. Tadi ada petugas yang menjelaskan kepadaku, jika Joanna meminta berhenti sebentar di depan rumah sakit, karena ingin pergi ke kamar mandi. Tapi sepertinya ia memiliki informan yang memberitahukan keberadaan Anjani, hingga ia pun dapat menyusup ke dalam. Untung saja mereka bergerak cepat. Bun, Tan, Anjani boleh meminta satu hal. Anjani menatap kedua wanita itu penuh harap. Apa, sayang? Apa kamu ingin makan sesuatu? Aku akan meminta koki di restoran kita, untuk memasak makanan kesukaanmu. Anjani menggeleng pelan. Bukan itu, Bun. Lalu apa? Tolong rahasiakan peristiwa tadi kepada Mas Panji. Aku tidak ingin ia mengkhawatirkanku, dan mengorbankan waktu bekerjanya untuk menjagaku. Terlambat, sahut sebuah suara dingin dari arah pintu masuk. Aku sudah mengetahui semuanya. Kali ini aku tidak akan membiarkan Joanna melenggang lebih lama menghirup udara bebas.
Tiga kepala di dalam ruangan itu sontak menoleh ke arah pintu, di mana sosok Panji berjalan tergesa memasuki ruangan dengan wajah penuh kemarahan, sekaligus kekhawatiran. Dasi sutra berwarna biru dengan garis-garis putih yang dikenakan sudah menggantung menyedihkan, sementara kemejanya lusuh di sana-sini karena Panji tidak mengenakan jas kerja. Sandia dan Lia langsung menyingkir, untuk memberi kesempatan sepasang sejoli itu berbicara. Mereka keluar ruangan tanpa banyak berbicara. Panji akhirnya memilih duduk di kursi di dekat kepala sang istri, setelah mereka hanya tinggal berdua. "Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak apa-apa." Anjani memaksakan sebuah senyuman, ketika Panji menatap intens, seakan ingin melihat kedalaman hatinya. Sebenarnya Anjani ingin menangis meraung-raung, melampiaskan ketakutan terpendamnya, sekaligus rasa frustasi karena tidak mampu menggerakkan tubuh. Dadanya terasa sesak, dan bendungan itu nyaris jebol. Tetapi ia berhasil mengatasi, ketika menatap mata Panji yang terlihat hancur berkeping-keping. Tidak. Ia tidak mau menambah beban batin pria itu. Toh, ia juga bukan wanita manja. "Maafkan aku. Ini semua kesalahanku. Jika bukan karena diriku, kamu tidak akan pernah mengalami semua peristiwa buruk ini." Panji membelai pipi Anjani dengan tangan gemetar. Matanya memerah, sementara air bening mulai turun membasahi pipi. Panji tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Semua urusan di kantor, sudah ia bebankan kepada Dewi yang mengomel panjang pendek. Tetapi Panji tidak peduli. Begitu ia mendengar kabar Joanna hampir melukai Anjani, ia langsung pergi, dan meninggalkan instruksi, agar gadis itu memegang segala urusan selama ia tidak ada. Jiwa Panji sudah seperti terenggut paksa dari rongganya. Bahkan berkali-kali ia hampir kecelakaan, karena mobilnya menerobos tidak kenal aturan. Ia sangat mengkhawatirkan Anjani, hingga rasanya ia ingin memiliki sayap, agar dapat terbang dengan cepat menemui sang belahan jiwa. "Kamu benar. Tidak seharusnya, aku bermain api dengan memberikan hati kepada Joanna. Ia sudah memanfaatkan rasa simpatiku kepadanya, untuk menyakiti orang yang paling aku cintai di dunia ini. Andaipun aku tidak memilihmu dulu, hatiku sudah bukan lagi miliknya. Aku hanya kasihan, karena dulu ia adalah sahabatku. Sayang, ia memang bukan Joanna yang aku kenal 13 tahun silam." Panji mengecup kening Anjani, lama dan sangat lembut seolah dengan demikian beban di hatinya akan terangkat. "Terima kasih, Mas. Sudah cukup Joanna menyakiti kita berdua. Tidak seharusnya aku melonggarkan penjagaan atas dirimu. Siapa yang dapat mengira, bahkan di ruangan eksklusif seperti ini pun, ia masih saja menemukanmu." Hatinya sudah dibutakan oleh dendam dan penolakan. "Semoga kita akan selalu dihindarkan dari perbuatan seperti itu, Mas. Lekas sembuh, sayang. Mulai sekarang jangan memikirkan apapun lagi, karena aku akan selalu ada di sisimu."